Assalamualaikum, selamat siang para subscribers kita, para penonton semuanya. Siang ini kita bersama dengan Ustaz Syaufi LC. Jadi kita tes podcast perdana kita ini Ustaz ya. Bahas-bahas apa aja ini. Kan karena Ustaz Syaufi ini dulu lama di Mesir, kita mau tanya-tanya yang aneh-aneh. Kalau yang bagus-bagus sudah banyak yang cerita saya, makam ulama, negeri para nabi gitu. Sekarang kita tanya Ustaz Syaufi mungkin yang aneh, yang mistik gitu Ustaz. Apa Ustaz kalau di Mesir Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau yang mistik ya kurang tahu juga Ustaz. Cuman yang aneh itu mungkin bagi kita orang Indonesia kan, kita nggak biasa ada orang yang tinggal di atas kuburannya. Ya, kalau di Mesir itu mereka di atas kuburan itu dibangun kayak rumah Ustaz. Jadi mereka tinggal di atas kuburan. Memang ada kuburan ya, bawah? Ada kuburan di bawahnya. Kan kuburan kalau di Mesir itu kan kuburan itu dibikinkan ruang di bawah tanah. Karena katanya di situ kan tanahnya enggak bagus, bakteri pengurai saja. Untuk maka jenazah itu dibikinkan ruangan di bawah tanah. Dan jenazah ditaruh aja dalam tanah. Kemudian nanti ditutup, di atasnya ada yang bikin kayak rumah, ada rumah. Ya rumahnya enggak, ya mungkin untuk penjaganya gitu loh. Nah kan dalam satu lubang makam itu misal untuk satu keluarga, jadi sekeluarga mereka kuburan di sana. Nanti mungkin mereka nyewa orang atau gimana buat tinggal di sana. Jadi tutupnya pakai apa tutupnya? Ada ditutup kayak beton gitu. Pakai beton aja ke bawah. Ada kayak pintunya gitu. Jadi kalau nanti harus ditutup rapat lah kalau nggak bawah. Iya. Nanti berarti ada yang meninggal buka. Ada yang meninggal buka. Dulu ada ceritanya kan orang Indonesia kan punya juga kuburan yang sana. Jadi ada orang Indonesia belum meninggal, tidak berapa bulan setelah itu ada lagi yang meninggal orang Indonesia, nggak masuk lagi. Nah jenazah yang pertama itu belum habis, sudah berapa bulan. Dari kita kayak cepat saya cacingnya. Iya. Kita cepat cacingnya. Kalau sini senang cacing saya. Cacing saya. Lagi yang suka mancing pakai cacing saya. Ditandai. Ada warga baru nih kan. Warga baru nih. Oh ini nih yang bunuh kakek gue katanya kan. Terus Mesir ini kan negara Arab itu Ustaz. Ya. Apakah Islami banget gitu atau enggak juga gitu Ustaz? Menurut Ustaz gimana? Kalau Mesir secara ini memang mayoritasnya Muslim kan. Mayoritas Muslim. Cuman dalam segi praktek ya sama-sama kayak Indonesia ada juga orang-orang yang memang meskipun kan kita mungkin ekspektasinya orang Arab ini paham semua agama, enggak juga ada juga yang enggak paham gitu. Oh iya. Ada juga yang orang awam biasa gitu. Kan kalau biasanya kita lihat kalau kita kan misal mau sholat itu biasa orang kita seenggak-enggaknya pakai yang bersih kan, kayak sarung, kayak sarung. Kemudian kalau bisa pakai koko gitu kan, yang bersih lah pokoknya. Kalau di Mesir kadang kita lihat orang yang enggak kayak orang pekerjaan kadang bajunya pakai bercat-cat gitu kan, biasa aja sholat langsung gitu. Karena dulu kalau nggak salah pernah ada yang di zaman tahun berapaan gitu ada yang mereka nggak mau sholat. Alasannya ribet kali gitu kalau harus tukar baju lagi. Lupa lagi kan. Nah, mereka lebih milih nggak sholat gitu kan. Nah sehingga ada fatwanya kalau nggak salah boleh sholat dalam keadaan gitu aja nggak apa-apa daripada mereka nggak sholat gitu kan. Nah karena sampai sekarang nih. Di kadang mungkin ada kita lihat ya orang yang mungkin celananya kotor, bagi kita kotor gitu. Jadi mereka santai aja Kemudian apa lagi ya? Ya gitulah saya. Jadi hampir sama lah saya dengan kan kata orang kan meskipun di Arab itu namanya soleh, belum tentu juga orang yang soleh. Iya betul. Walaupun negara Arab saya. Walaupun negara hampir sama lah saya. Terus kalau kita di Indonesia ini kan sering lagi rame nih Ustaz, film-film soal sihir itu kan. Kira-kira di negara Arab tuh ada juga nggak begitu-begitu Ustaz? Di Mesir lah khususnya gitu kan. Kalau di Mesir ada ya? Soalnya kan kalau kita tahu kan dulu ketika Firaun mau lawan Nabi Musa kan ke dalam Quran katakan Firaun memanggil para penyihirnya. Berarti emang dari dulu ada sihir. Iya. Dulu Firaun manggil para penyihir saya. Iya, para penyihirnya untuk melawan Nabi Musa kan. Iya. Jadi emang dari dulu mau udah ada sihir ya. Udah ada sihir saya. Ada nggak kalau kita di sini kan ada tempat-tempatnya yang rame. Wah, kamu kalau ke tempat itu hati-hati ya. Kalau dikasih orang makan hati-hati. Di negara-negara Arab itu ada juga nggak Ustaz? Ya. Kalau di Mesir pernah dengar katanya ada Mesir itu namanya Jabal Muqattam, Bukit Muqattam. Katanya kalau orang mau nuntut sihir atau apalah gitu kan, sana katanya. Cuman ya kalau kita orang asing nggak pernah bersinggungan dengan hal itu kan. Kemudian kita nggak nyari itu juga kan. Iya betul. Jadi mungkin ada juga yang Insyaallah guys. gitu.
ada juga yang nyari-nyari itu kan. Mungkin dia jin Indo udah biasa kan, mau jin Arab ya. Ada San. Nah, mungkin ada gitu Zat. Cuman kan ya bisa dia aja Zat. Bisa jadi kan. Ya. Atau dia ke Arab kan. Oh, kalau jin Indonesia udah biasa, mau cari jin yang bahasa yang lain misalnya kan. Mau jin bahasa Arab gitu. Jadi bingung San jinnya ketemu San. Nggak ngerti dia. Oh, nggak ngerti ya. Belum nggak bisa diasuh langsung ya. Tuannya harus belajar dulu bahasanya. Terus ini San, kan banyak makam ulama di sini saya. Kalau kita lihat kan kalau jamaah pergi umroh kan, itu ada aja yang naruh foto, yang naruh nama-nama di Jabal Rahmah, di macam-macam tempat gitu saya. Kalau di Mesir itu ada juga nggak praktek begitu Ustaz? Ada Ustaz, ada. Yang biasanya kalau di orang Indonesia ziarahnya itu yang mestinya ke makam Imam Hussein jelas ya. Kemudian ke makam Imam Syafi'i lah biasa di bawah. Makam Imam Syafi'i itu Ustaz, dari dulu Ustaz, belum makam beliau itu di Pugar dulu banyak kertas-kertas uang-uang Indonesia di dalam ini kan. Kalau makam ulama itu biasanya ada kayak dibikin kotak gitu kan, kubah gitu kan. Di dalamnya banyak kertas-kertas, ada kertas, ada foto, ada uang Indonesia banyak, mulai dari yang 5.000 kan. Buat apa tuh katanya? Nggak ada, mungkin yang 5.000 ini yang permintaannya dikit gitu kan. Iya. Kalau permintaan banyak 100 gitu kan. Seharusnya bagaimana Ustaz? Kalau kita ziarah makam ulama atau kita pergi umroh gitu, seharusnya gimana Ustaz? Ya kan seharusnya kalau kita mau bertawassul, berdoa ya kan enggak mesti sampai harus buang-buang uang ke sana. Kalau mau sedekah ya kan sedekah aja kan biasanya di bengkok sebelum makam itu ada kayak kotak infak gitu Ustaz. Biasanya infaknya untuk yang inilah, untuk yang orang yang membersihkan mungkin. Ya benar. Ya kalau mau sedekah sih aja. Ya, kalau mau ziarah ya lebih manfaat. Dan buat mau ngasih uang ke dalam makam itu apa sih? Ya ujung-ujungnya nanti bakal dibuka, diambil sama petugasnya juga. Cuman kan gunanya untuk apa kan, nggak ada gunanya. Lebih baik kalau mau berdoa, bertawassul, ziarah aja bertawassul. Siap. Terus Ustaz pernah pergi ke apa ya? Piramid ya? Belum ya? Belum pernah. Lewat jauh deh. Kalau perlu pergi ke kompleknya belum ya? Padahal udah lama sana. Kalau sama orang Mesir sendiri saya, penduduk asli Mesir itu, gimana mereka menganggap piramid ini seperti apa gitu Ustaz? Memang disakralkan kah atau biasa aja Ustaz? Sama orang Mesir sendiri. Misalnya kalau contohnya kita di Minang ini kan ada batu basure. Ya sama orang ini kan cuma dianggap sejarah aja, tidak disakralkan gitu. Di situ gimana Ustaz? Nampaknya kalau untuk mereka dalam arti kata membesar-besarkannya itu kan membangga-banggakannya dalam segi pariwisata aja. Oh, pariwisata. Buat pariwisata di Mesir ada piramid. Udah pernah ke piramid belum? Udah pernah ini. Kalau secara segi enggak juga. Enggak terlalu ada orang yang terlalu ini. Terus katanya piramid ini dibikin alien, Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Saya dengar bikin alien, Ustaz. Iya, alien yang buat. Kalau Anda pernah dengarnya dibikin sama raksasa, Ustaz. Raksasa ya. Raksasa. Menurut Ustaz memang ada raksasa pernah ada nggak di dunia ini Ustaz? Oh, enggak tahu. Nggak tahu saya. Menurut saya ada. Nggak tahu saya juga. Tapi ada sebahagian makam Nabi para Anbiya Ustaz ya, yang kita pernah ziarahi itu memang panjang Ustaz, sampai 10 meter, 20 meter itu Ustaz. Tapi Allah alam saya. Ya mungkin memang orang dulu itu besar-besar ya. Iya. Nabi Adamnya katanya 60 hasta saja. 16 hasta. Kalau di kita kan juga ada Ustaz. Ada yang di Pandai Sike yang mau Iya, benar. Di apa Ustaz? Ada juga Ustaz. Di sebelum kita ke Pariangan ini. Pariangan. Ada makam Tante Torajo kalau nggak salah. Panjang banget. Dulu kami waktu mondok pernah ke situ Ustaz, hiking kan. Coba ngukur katanya kalau diukur beda-beda hasilnya. Jadi coba kan. Harusnya Ustaz mengukurnya pakai meter waktu itu. Iya, karena dulu ngukurnya pakai kayu. Oke, Ustaz. Kapan-kapan ke Mesir lagi saya? Insyaallah, sama antum lah. Insyaallah ya. Jadi ini testing kita ngambil podcast pertama ini guys. Ya maafin kalau ada suara-suara, ada apa lagi cahayanya mungkin. Namanya juga baru testing ya pemirsa ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita terus bisa berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.